wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 20 contoh soal logika matematika dan himpunan. Berikut soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu ada perhatikan premis-premis berikut. Premis yang pertama yaitu jika saya giat belajar maka saya bisa jadi juara. Premis yang pertama itu dalam bentuk jika maka. Jadi yang ininya itu P dan yang ininya itu Q. Nah, di sini kita tulis bentuknya. Jika P maka Q. Nah, premis yang kedua yaitu jika saya meraih juara kan sama yang kayak ini. Jadi ini itu Q, maka saya boleh ikut bertanding. Ini kan tidak ada ya. Beda kan sama yang P. Jadi ini tuh R. Nah, kesimpulannya itu ini tuh pakai silogisme. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, kesimpulannya jika saya giat belajar, maka saya boleh ikut bertanding. Selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Contoh soal yang kedua masih dalam premis. Yang pertama premis 1 yaitu jika Anis nakal maka ibu marah. Jika Anis nakal ini tuh P dan maka ibu marah itu tuh Q. Kita tulis premis 1 yaitu jika P maka Q. Premis yang kedua jika ibu marah itu Q dan maka Anis tidak dapat uang saku itu R. Nah, di sini kita pakai silogisme lagi. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Kesimpulannya jadi jika Anis nakal maka Anis tidak dapat uang saku. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu ada premis 1 jika hari ini hujan ibu memakai payung. Berarti ini tuh P maka Q. Jika P maka Q. Yang premis yang kedua, ibu tidak memakai payung. Berarti negasi dari si Q. Negasi Q. Kesimpulannya yaitu pakai modus tolen. Yaitu kesimpulannya negasi P. Ini kesimpulannya hari ini tidak hujan. Lanjut ke soal nomor 4. Soal yang keempat, premis 1, jika Nita mengumpulkan tugas, maka Nita tidak dimarahi guru. Di sini ada bocorannya, kita pakai modus ponen. Yaitu premis 1, jika P maka Q. Premis keduanya, Nita mengumpulkan tugas. Berarti ini P. Untuk kesimpulannya, modus ponen itu berarti kesimpulannya itu Q. Nah, berarti Nita tidak dimarahi guru. Lanjut ke soal nomor 5. Soal kelima, ada diketahui ada sebuah pernyataan. Yaitu semua kucing sedang lapar dan membutuhkan banyak makanan. Tentukan negasi dari pernyataan tersebut. Kita tulis dulu nih ininya pernyataannya bentuknya apa. Semua kucing sedang lapar yaitu P dan membutuhkan banyak makanan. Dan membutuhkan banyak makanan itu Q. Negasinya yaitu negasi P itu kan negasi P. Kalau Q itu negasi Q. Dan itu negasinya yaitu atau. Jadi kesimpulannya itu beberapa kucing tidak lapar dan tidak membutuhkan banyak makanan. Lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 yaitu jika semua warga negara mematuhi peraturan lalu lintas, maka dapat meminimalkan kecelakaan di jalan raya. Tentukan kontraposisinya. Bentuknya yaitu bentuk penyataannya ini itu jika P maka Q. Untuk kontraposisi dari jika P maka Q yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, kesimpulannya jika tidak dapat meminimalkan kecelakaan di jalan raya, maka ada warga negara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Lanjut ke soal nomor 7. Soal yang ke-7 ada diketahui A sama dengan X kurang dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Dan B yaitu X
kurang dari sama dengan 3 dan X kurang dari 7, X anggota bilangan cacah. Tentukan A gabung B. Kita tulis dulu anggota diri A-nya. Karena A bilangan asli, berarti dia anggotanya 1 sampai 5. 5. Dan B bilangan cacat 3 sampai 7, berarti ditulisnya 3 sampai 7. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tentukan A gabung B-nya. A gabung B yaitu bilangan X bilangan A atau X bilangan B. Jadi kita gabungin aja nih. Jadi A gabung B-nya itu 1 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selesai. Lanjut ke soal nomor 8. Soal ke-8 yaitu misalkan A sama dengan 1 sampai 4, B 3 sampai 6, dan C 4 sampai 7. Tentukan hasil dari A gabung B. Nah, di sini kan kita tahu A-nya itu 1 sampai 4 dan B-nya 3 sampai 6. Nah, kita langsung aja nih cari A gabung B-nya yaitu himpunan dari 1 sampai 6. Nah, ini yang kedua ada A iris C. A-nya itu 1 sampai 4 dan C-nya 4 sampai 7. A iris C itu kita carinya dengan angka kembar ya guys. Jadi ini kan ada angka kembar yaitu 4 dan 4. Jadi A iris C-nya itu 4. Yang C yaitu A gabung B selisih C. A gabung B-nya itu ada 1 sampai 6. Selisih C-nya ada 4 sampai 7. Selisih itu kan kita cari dengan cara X anggota AUB, tapi dia tidak anggota si C-nya. Jadi, nah ini di mana nih himpunannya yang bukan anggota si C? Kan ada 1, 2, 3, dan 7. A iris B kan bilangannya sama ya, jadi bilangan sama di A, B itu ada 3 dan 4. Digabung sama C 4 sampai 7. Jadi A iris B gabung C itu ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu. Lanjut ke soal nomor 9. Soal yang ke-9 ada A 1 sampai 5 dan B himpunan 3 sampai 7. Tentukan A komplement terhadap U 1 sampai 8. Yang kita tahu kan A komplement itu elemen yang ada di U tapi tidak ada di A. Nah, si A ini kan 1 sampai 5. Kalau si U kan 1 sampai 8. Berarti yang tidak ada di A itu 6 sampai 8 kan. Jadi 6, 7, dan 8. Jadi A komplementnya itu 6 sampai 8. Yang kedua ada A komplement iris B. A komplement ini kan 6 sampai 8. Kita tulis lagi 6, 7, 8. Iris B-nya itu 3, 4, 5, 6, 7. Kalau irisan kan anggota yang sama kan. Jadi anggota yang sama itu ada 6 dan 7. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal ke-10 yaitu jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka pernyataan berikut yang bernilai salah adalah, nah kita di sini membuktikan pakai tabel pembuktian ya. Jadi kalau ini P kan salah. Jadi kalau negasi P-nya itu benar. Negasi Q salah. P atau Q-nya itu benar. P maka Q. P maka Q berarti S maka B berarti benar juga. Dan negasi P maka negasi Q. Negasi P maka negasi Q. B ke S itu salah. Negasi P
dan Q itu B sama S itu benar, negasi P atau negasi Q, negasi P benar sama salah itu jadinya benar. Di sini kan ditanyanya yang bernilai salah ya, jadi yang bernilai salah itu P maka Q, jadi jawabannya C. Lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 ada himpunan X, Y, sama Z. X itu bernilai A, B, C, D. Y-nya C sampai F, Z-nya A, F, G, H. Nah, yang A-nya tentukan X selisih Y digabung Z. X selisih Y itu kan itu ada di anggota X, tapi dia nggak ada di anggota Y. Berarti AB ya. A dan B digabung sama anggota Z. A, F, G, H. Ya jadinya yaitu A, B, F, G, H. Lanjut yang B, X iris Z selisih Y. X iris Z itu kan kalau irisan kan dia berarti ada di keduanya ya, atau angka atau kembar gitu. Jadi yang ada di kedua X sama Z itu kan A diselisihkan sama Y. Selisih kan tadi anggota yang ada di X iris Z tapi tidak ada di Y, berarti jawabannya A. Selanjutnya C, itu X beda simetris sama Y. Beda simetris itu ada di anggota X sama Y-nya, tapi dia tidak ada di keduanya. Jadi kesimpulannya yaitu berarti yang tidak ada di keduanya itu A, D, B ya mah. A, B, E, dan F. Lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12. Diberikan himpunan B, A. Itu ada anggotanya A, B. Tentukan apakah himpunan A sama dengan A merupakan subset dari himpunan B. Nah, himpunan subset kan itu dia berarti kalau ada nilai yang sama di salah satu himpunannya, berarti dia bisa dikatakan subset. Nah, di sini kan himpunan A sama dengan A, dan himpunan B-nya juga ada si A, berarti himpunan A itu subset dari B. Dia benar, subset dari B. Lanjut soal nomor 13. Lanjut ke soal pembuktian langsung. Buktikan bahwa semua bilangan genap X antara 4 sampai 20, X dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Kita tulis dulu. Yang pertama ada 4 ya, penjumlahan 4 itu bilangan primanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus ada 3 ditambah 11 sama dengan 14. Ada 11 tambah 5 sama dengan 16. Ada 3 ditambah 3 sama dengan 6. 7 ditambah 11. Terus 5 ditambah 7 itu 12. Terus 5 tambah 5 10. Ada 5 tambah 3 kan 7 tambah 13 20. Oke. Di sini terlihat ya bahwa 4 sampai 20 itu terbukti dia sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Jadi ini sudah terbukti, guys. Lanjut ke soal nomor 14. Selanjutnya soal nomor 14. Buktikan bahwa jika X adalah bilangan genap, maka X plus 1 adalah bilangan ganjil. Misalkan
X adalah bilangan genap. Berarti ada bilangan bulat, K, sehingga X sama dengan 2K. Pastikan X plus 1 adalah bilangan ganjil. Tambah 1 ke persamaan ini, X sama dengan 2K. Jadi X plus 1 sama dengan 2K plus. Oleh karena itu, bahwa X plus 1 adalah bilangan ganjil. Ganjil. Terbukti, guys. Nah, selanjutnya ke soal nomor 15. Soal nomor 15 yaitu untuk sembarang bilangan real X, buktikan bahwa jika mutlak X lebih dari 4, maka X kuadrat lebih dari 16. Misalkan X adalah bilangan real yang memenuhi mutlak X lebih dari 4. Ini juga berarti mutlak X lebih dari 4 berarti itu X lebih dari 4 atau X kurang dari min 4. Jika X kurang dari 4, maka X kuadrat lebih dari 4 kuadrat sama dengan 16. Jika X kurang dari min 4, berarti min X lebih dari 4. Sehingga min X kuadrat lebih dari 4 kuadrat. Atau X kuadrat lebih dari 16. Jika X lebih dari 4 maupun X kurang dari min 4, hasilnya tetap bisa X kuadrat lebih dari 16. Jadi ini tuh terbukti. Guys, lanjut ke soal nomor 16. Oke, soal nomor 16 yaitu buktikan jika 5X plus 25Y sama dengan 1723, maka X atau Y bukan bilangan bulat. Buktikan dengan kontradiksi. Yang pertama yaitu andaikan X atau Y itu bilangan bulat. X dan Y bilangan bulat. Yang kedua, kita cari yaitu jumlahnya 5X plus 25Y sampai dengan 1723. Kita pakai sifat distributif yaitu 5X ditambah 5Y sama dengan 1723. Ini pakai sifat distributif. Karena X dan Y bilangan bulat, bilangan ini tuh habis dibagi 5. Maka 1723 itu habis dibagi 5. Tetapi dia ini kalau dibagi 5 masih bersisa, yaitu sisa 3, guys. Tapi
bilangan tersebut jika habis dibagi 5 sisa 3. Masih bersisa 3. Nah, hal ini tuh kontradiksi dengan pernyataan X dan Y itu bilangan bulat. Maka pengandaian salah. Maka pengandaian salah dan haruslah X atau Y itu bukan bilangan bulat. Kan bilangan bulat. Nah, jadi terbukti. Lanjut ke soal nomor 17. Oke, nomor 17 yaitu diketahui A bilangan rasional dan B bilangan irasional. Buktikan hasil penjumlahan A plus B adalah bilangan irasional. Buktikan masih pakai kontradiksi. Yang pertama yaitu andaikan dulu. Andaikan si A plus B yaitu bilangan rasional. Kita andaikan salah. Maka bisa dimisalkan yaitu A plus B sama dengan M per N, di mana N bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Karena A merupakan bilangan rasional, bisa ditulis yaitu A sama dengan P per Q, di mana Q bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Yang tidak sama dengan yang ketiga, kita substitusikan nilai A ke persamaan ini. Berarti A persamaan ini A-nya tuh yang ini ya. P per Q per B sama dengan N per N. Nah, lanjut ya. Tadi tuh P per Q plus B sama dengan M per N. Ini dari hasil substitusikan A. B sama dengan M per N dikurang P per Q. Ini sama dengan dikali silang aja, yaitu jadi MQ min dikurang MN dikurang PN per NQ. Didapatkan B adalah bilangan rasional. Nah, ini tuh terjadi kontradiksi ya, atau salah pengandaian. Maka haruslah A plus B adalah bilangan irasional. Nah, terbukti. Lanjut ke soal nomor 18. Yaitu buktikan dengan induksi matematis bahwa N kurang dari 3N untuk setiap bilangan asli N. Kita jawab dulu langkah pertama, yaitu langkah basis. Untuk N sama dengan 1, itu berlaku, maka
maka 1 kurang dari 3/1. Sehingga itu pernyataannya benar. Pernyataan benar. Langkah 2-nya, pernyataan dianggap benar. Untuk N sama dengan, maka K kurang dari 3K untuk N sama dengan K plus 1 akan dibuktikan K plus 1 kurang dari 3K plus 1. Akan dibuktikan K plus 1 kurang dari 3K plus 1. Berarti ulang 3K plusnya. Terus habis ini 3K, 6 ini jumlahnya 3 plus 3. 3 dikali 3K, 3K plus 1. Lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19. Buktikan dengan induksi matematis. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus titik plus 2N sama dengan N dalam kurung N plus 1. Membuktikan. Ditunjukkan bahwa Sn sama dengan N plus 1. Ini bernilai benar. Untuk N sama dengan 1N sama dengan 1 itu 1 sama dengan 1 plus 1. Ini juga bernilai benar. Ini juga benar. Misal di sini Sn benar. Untuk N sama dengan K, berarti SK sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 2K sama dengan K plus 1. Dan untuk N sama dengan K plus 1, maka lanjut ya, ini kan SK-nya nih. Nah, ini yang mau kita buktikan. Kita buktikan. Udah ngawang Rudi. Bapak ikut dulu. K 1 K plus 2 dengan K plus 1. Ini terbukti benar. Lanjut ke soal nomor 20. Soal terakhir yaitu diberikan himpunan bilangan real R, relasi R pada R didefinisikan sebagai A, B anggota dari bilangan real. Jika A selisih B adalah bilangan rasional, tunjukkan bahwa R adalah relasi ekuivalensi dan tentukan kelas ekuivalensi dari
akar 2. Jawab, tunjukkan bahwa R bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Untuk reflektif, setiap anggota bilangan real A selisih A itu sama dengan 0 adalah bilangan rasional. Jadi A, itu anggota dari bilangan real. Untuk simetris, jika A, B anggota bilangan real, maka A selisih B adalah bilangan rasional. Akibatnya, B selisih A yang sama dengannya adalah negatif A selisih B juga bilangan rasional, sehingga B, A adalah anggota bilangan real. Lanjut, transitif. Jika A, B anggota bilangan real dan B, C anggota bilangan real juga, maka A selisih B dan B selisih C adalah bilangan rasional. Maka A selisih C sama dengan A selisih B ditambah B selisih C juga bilangan rasional, sehingga A, C itu adalah anggota dari bilangan real. Jadi, bilangan real adalah relasi ekuivalensi. Nah, kelas ekuivalensi dari akar 2 yaitu adalah himpunan semua bilangan real yang selisihnya dengan akar 2 adalah bilangan rasional. Yang ini nih. Dengan kata lain, kelas ekuivalensi akar 2 yaitu akar 2 plus R anggota bilangan Q. Nah, Q ini adalah himpunan semua bilangan rasionalnya. Jadi, sudah selesai.